Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena begitu besar kasih-Nya dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya juga Ia bisa memelihara kehidupan kita, melawat kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Kita ada selagi kita bernafas saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita, atau yang lainnya. Tetapi itu semua adalah anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Maka saya undang kita semua untuk menenangkan hati serta pikiran kita. Meninggalkan segala beban pemikiran kita. Mari kita datang menghadap Tuhan dengan memuji Tuhan berkat kemurahan-Mu. Kita tahu kita ada saat ini semua karena kasih Tuhan. Kita juga hidup saat ini semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan patut mengucap syukur atas berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu.
Benar ya Bapa, kami ada saat ini, itu semua berkat kemurahan-Mu dalam diri kami. Kami juga boleh melewati hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, sepanjang hari ini Tuhan telah menjaga kami. Sehingga saat ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kamilah menyadari kami tak selayaknya kami menghadap hadirat-Mu saat ini. Sebab kamilah manusia yang penuh dosa, yang tak luput dari segala kesalahan. Baik dalam tutur kata kami, isi hati, perbuatan, tindakan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa, supaya tidak menjadi penghalang, penghambat memberikan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih di dalam kami mengikuti persekutuan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa surga, ini kami, ini hidup kami. Biarlah Engkau Tuhan yang berkenan, biarlah Tuhan yang memimpin kami dari awal, pertengahan hingga kami mengakhiri persekutuan ini. Biarlah Engkau yang Tuhan yang bertata dalam hati kami, sehingga persekutuan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kami beroleh berkat-berkat dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhanlah yang memimpin setiap langkah kita. Tuhanlah yang melimpahkan, yang memberikan penghiburan dan kekuatan kepada kita. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Sebab Tuhanlah yang memimpin setiap langkah anak-anaknya, anak yang setia percaya kepada Tuhan. Maka dari itu, mari kita akan memuji Tuhan dari KPPK 241, Tuhan yang memimpin jalanku. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku dihibur, dan damai ku dapatkan. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang pimpin jalanku, pada jalan berliku. Anugerah-Nya tersedia, ya beriku roti hidup. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dahaga. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Air hayat dipancarkan, ku senang menerimanya. Tuhan yang memimpin setiap jalan kita, dengan kasih limpahnya dibawanya ke surga, ke tempat kembali. Pimpin jalanku dengan kasih limpahnya, dibawanya ku ke surga, ke tempat rumah Bapa. Ku kan bangkit bersamanya, menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, ya yang pimpin jalanku. Ya, Tuhanlah yang memimpin setiap kita. Dan saat ini juga pun Tuhan yang memimpin ibadah dan persekutuan kita pada saat ini, terlebih-lebih di saat kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita,
kita kembali bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami, berkati kami, hati serta pikiran kami. Dan terlebih-lebih berilah kami konsentrasi yang baik untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami, melainkan kami jadi pelaku-pelaku dari kebenaran firman itu sendiri. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Kiranya Tuhan yang memakai hamba-Mu, memakai bibir mulut anak-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu itu berasal dari Engkau sendiri dan apa menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 47. Kejadian pasal 47 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-31. Kejadian pasal 47 ayat 27 sampai ayatnya ke-31. Beginilah firman Tuhan. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Gosyen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, "Jika aku mendapat kasih-Mu, letakkanlah kiranya tangan-Mu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa Engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya dikuburkan aku di Mesir, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu, angkutlah aku dari Mesir, dan kuburkanlah aku ke dalam kubur mereka." Jawabnya, "Aku akan berbuat seperti katamu itu." Kemudian kata Yakub, "Bersumpahlah kepadaku." Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Amin untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam ini yaitu berkat tak mengaburkan panggilan. Berkat tak mengaburkan panggilan. Bapak Ibu, kata berkat sudah tidak asing lagi bagi kita. Kata berkat sering kita dengar dan sering kita temui, bahkan kata berkat ini sering kita mengalaminya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata berkat ini bukan hanya berbicara satu sisi, bukan hanya berbicara tentang harta atau rezeki dan segala macam. Tetapi berkat ini juga berbicara berbagai hal, yaitu baik itu keturunan, harta, pujian, keselamatan, dan kadang-kadang juga disebut dengan kutuk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasihi Tuhan, sesuai dengan tema kita pada saat ini adalah berkat tak mengaburkan panggilan. Kenapa? Di saat ini, kata berkat ini ada banyak orang-orang Kristen, mereka lupa akan panggilan mereka sebagai umat covenant Allah. Karena mereka telah dilimpahin oleh berkat, maka mereka lupa akan Allah, mereka lupa siapa diri mereka, dan mereka lupa apa yang harus mereka lakukan. Maka pada saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan ini yang mengajarkan bagi kita, yang mengingatkan bagi kita bagaimana berkat itu tak mengaburkan panggilan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub dan keluarganya ada di Mesir sebagai orang asing. Walaupun demikian, keadaan mereka malah lebih baik daripada penduduk pribumi. Pengakuan Yakub sebagai orang asing mempertegaskan statusnya yang sebenarnya kurang beruntung dan hanya membutuhkan belas kasihan pihak penampung. Namun yang mengejutkan di dalam
keterangan teks dan perikop ini yang menjelaskan tentang keadaan yang melampaui ekspektasi normal. Bahkan bila kita bandingkan dengan masyarakat umumnya, malah keluarga Yakub tidak kekurangan pada saat pribumi menderita kelaparan, menjual segala harta milik mereka dan memberi hidup mereka menjadi budak Firaun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberuntungan Yakub dijelaskan melalui keterangan teks atau di dalam perikop atau dalam Alkitab yang kita baca tadi di dalam Kejadian ayat 47 ayat 27, yaitu dengan memakai kata diam. Di dalam bahasa Ibraninya yaitu yasab, tinggal di suatu tempat dalam waktu yang lama sehingga bisa memungkinkan untuk meniti suatu karir. Hal inilah sebenarnya kontras dengan status sebagai orang asing yang bisa saja kurang aman dan bisa saja mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Namun kata diam ini atau yasab ini menerangkan konsekuensi yang didapat, yaitu menjadi penduduk, dan yang sudah pasti bahwa mereka juga memiliki bagian dari negeri itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang baik lainnya yang didapat oleh Yakub atau keluarga Yakub adalah keturunan yang semakin banyak, keturunan yang semakin bertambah. Tentu dalam hal ini timbullah suatu pertanyaan dalam kehidupan kita. Timbullah suatu pertanyaan bagi kita dalam pemikiran kita dengan berkata, mengapa Yakub dan keluarganya mengalami keberuntungan yang begitu melimpah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, untuk menjawab teks ini, mari kita akan bersama-sama menyelidiki Alkitab agar kita mendapatkan petunjuk yang jelas, biar kita tidak tersesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertama, apa yang membuat mereka dan mengapa mereka beruntung sekali dalam kelimpahan, yaitu bahwa Tuhan yang memberi berkat kepada Yakub. Di ayatnya yang pertama tadi dijelaskan bahwa mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Di dalam nas ini dijelaskan tentang kelimpahan keturunan Yakub. Dalam konteks kuno, mendapatkan keturunan dipahami sebagai berkat dari Tuhan. Nah, dengan petunjuk ini, Yakub memiliki atau mengalami suatu berkat, yaitu Tuhan memberikan berkat kepada Yakub, itu keturunan. Yang kedua, Bapak Ibu, yang membuat mereka juga beruntung atau kelimpahan, yaitu bahwa Tuhan yang memimpin mereka. Di dalam nas yang sama kita baca bahwa Yakub tidak mau dikuburkan di Mesir di ayatnya ke-28 ya. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 140 tahun. Ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnya anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat belas kasihmu, letakkan tanganmu di atas pangkalku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Di ayatnya yang ke-28 tadi, ayat 30, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama, dan selanjutnya. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa Yakub sendiri tidak mau dikuburkan di tanah Mesir. Tetapi Yakub lebih memilih dikuburkan di tanah Kanaan. Dalam hal ini menjelaskan atau menegaskan kepada kita bahwa penyebab Yakub berada di Mesir ini tetapi juga di tanah Kanaan merupakan tanah yang penting. Penulis kitab Kejadian sudah menjelaskan bahwa keberadaan Yakub di Mesir bukanlah sekedar mencari makanan, tetapi sudah diatur oleh Tuhan.
Bagian kitab ini juga menjelaskan pimpinan Tuhan atas Yakub di dalam keluarganya. Dapat kita lihat di dalam Kejadian 15 ayat 13 sampai 14 dan juga di dalam pasalnya 45 ayat 4 sampai 5 dan juga di dalam pasal 50 ayat 20. Dan di dalam ini bahwa Tuhan yang menuntun setiap langkah mereka. Inilah hal keberuntungan yang didapat oleh Yakub, bahwa ia dipimpin dan bahwa Allah memimpin dan mengarahkan langkahnya. Memang banyak yang tidak diketahui tentang hari depan, juga termasuk masalah kompleks dan keluarga. Namun keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hal ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, yaitu menjalani hidup dalam pimpinan Tuhan. Sebagai orang yang percaya, kita perlu memperhatikan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. Kita memungkiri kelemahan dan keterbatasan kita, namun dalam terang Yesus Kristus, kita telah memahami tujuan hidup kita. Tidak ada musibah yang begitu serius yang mampu menggagalkan rancangan Allah bagi kita. Sebaliknya, tidak ada rancangan super kita untuk melengkapi penggenapan rancangan Allah agar sempurna. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita saat ini. Kita akhirnya sebagai anak-anak Allah, sebagai umat pilihan Allah, bersyukur bahwa sebagai umat kovenan yang terus berharap kepada Allah, hidup kita adalah hidup yang mengalami berkat. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar, bersyukur karena apa yang kita terima melebihi apa yang kita harapkan dan usahakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita kembali mengamati perikop ini dengan mengacu pada kehidupan Yakub di masa tuanya yang penuh dengan kelimpahan, ia bisa dikatakan sudah tenang dengan materi yang ada, sekaligus juga melihat cucu-cucunya yang semakin bertambah. Secara materi juga tidak mengalami masalah. Lagi pula ketenangan hati Yakub semakin sempurna karena menyaksikan keberhasilan putra kesayangannya. Sungguh kondisi ini sebenarnya membuat Yakub untuk menikmati hari tua tanpa ada beban, tanpa ada pemikiran. Namun nas yang kita baca ternyata justru dalam Alkitab ini mencatat yang mengherankan bagi kita, di mana Yakub di sini memikirkan tanah Kanaan. Dia memikirkan bahwa ia ingin dikuburkan di sana. Yakub tidak mau dikuburkan di Mesir. Yakub tidak sedang bergurau karena ia mengungkapkan hal ini serius kepada Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa sih yang membuat Yakub memikirkan tanah Kanaan? Bukannya hidupnya sudah nyaman dengan keberhasilan dari anak-anaknya, cucu-cucunya? Ternyata panggilan sebagai umat kovenan dia tidak lupakan. Bahwa berkat yang dia miliki tidak akan mengaburkan panggilannya sebagai umat pilihan Allah. Hal ini menjelaskan bahwa pencapaian yang tinggi tidak berhenti pada keberkatan. Lagi pula secara implisit
Yakub meminta agar dikuburkan di tanah Kanaan sebagai konsekuensi kesadaran bahwa Mesir bukanlah tempat permanen. Tanah Kanaan adalah tanah perjanjian. Justru meninggalkan Mesir berarti menjadi gambaran keselamatan yang besar dari Tuhan atas umatnya. Itulah Yakub. Saya tidak tahu bagaimana dengan kehidupan kita. Dengan kita mempunyai kelimpahan atau berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan kita. Apakah kita tetap pada panggilan kita atau berkat itu mengaburkan panggilan kita sebagai umat kovenan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada renungan pada saat ini, mari kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di mana kita sebagai umat-umat Allah, kita menetapkan tujuan pencapaian dalam hidup yang merupakan hal yang lumrah yang dimiliki oleh semua orang. Namun keberhasilan dan kesuksesan akan diukir dari seberapa banyak aset yang dimiliki ketika memasuki usia indah. Namun bagi orang percaya, tujuan pencapaian tidak berhenti pada berkat. Karena dalam status sebagai orang percaya, hidup kita sudah mengalami yang namanya berkat. Oleh karena itu, kita harus memeriksa diri kita. Apakah berkat yang membuat kita semakin bersahabat dengan dunia? Apakah hanya motif ekonomi yang mendorong kita menyerahkan diri kepada Tuhan? Apakah ketersediaan finansial yang membuat kita untuk semakin mengundurkan diri dari panggilan menjadi berkat? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pastikanlah bahwa puncak pencapaian kita adalah kehidupan yang mengambil bagian dalam kabar keselamatan Kristus. Berkat bisa saja digunakan sebagai fasilitas bagi kita untuk menuntaskan panggilan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita, bahwa sebagai umat pilihan, sebagai umat kovenan, janganlah berkat menjadi pengaburan bagi kita untuk melupakan panggilan kita sebagai umat kovenanan Allah. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih kebenaran firman-Mu pada malam ini mengingatkan kami untuk kami hidup sebagai umat kovenan-Mu ya Bapa. Ampuni jika selama ini di dalam berkat yang Tuhan berikan kepada kami, terkadang kami tidak mengucap syukur, terkadang kami lupa, bahkan panggilan sebagai orang percaya pun terkadang hilang dalam diri kami. Sekarang dengan kebenaran firman-Mu mengingatkan kami kembali, agar kami kembali hidup kami sebagai orang yang percaya, yang berkenan di hadapan-Mu. Materaikanlah firman Tuhan ini dalam diri kami, agar kami boleh melakukannya dalam setiap perbuatan tindakan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu sehingga persekutuan kami malam hari ini boleh terlaksana. Akhirnya kami akan berpisah-pisah dan mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, dan kiranya Engkau Tuhan memberkati setiap kami dan menganugerahi kami akan segala kebaikan dan kemurahan-Mu.
Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi engkau, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus yang telah memateraikan engkau, akan memimpin, menyertai engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa selesai. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.